Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alamnur, NIM 1925152016, angkatan 2019, Prodi D4 Teknik Elektronika, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Sistem Telekomunikasi, yaitu materinya konsep dasar telekomunikasi. Kata telekomunikasi berasal dari dua kata, yaitu tele dan komunikasi, yang dimana tele yaitu berarti mengoperasikan untuk jarak jauh, sedangkan komunikasi artinya yaitu menyampaikan suatu pesan ke tempat lain, dapat berupa suara, gambar, simbol, dan sebagainya. Kemudian jika digabungkan kata tele dan komunikasi menjadi sebuah sistem telekomunikasi. Nah, di mana sistem telekomunikasi itu suatu sistem untuk mengkomunikasikan data atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain. Datanya dapat berupa informasi, berupa suara, gambar, dan lain-lain. Sistem telekomunikasi menurut Kamus IEEE Revisi 2 mendefinisikan telekomunikasi sebagai transmisi sinyal jarak jauh seperti melalui telegraf, radio, atau televisi. Istilah lain yang sering kita dengar adalah komunikasi listrik. Ini adalah beberapa manfaat dari telekomunikasi menghubungkan semua orang. Yang dimana yang pertama mempermudah komunikasi, yang kedua berbagai informasi dalam jangkauan yang luas, yang ketiga mempermudah mencari dan berbagai informasi dengan cepat. Sistem telekomunikasi ini merupakan suatu gambar bagian alur, di mana suatu informasi mulai dari sumber informasi sampai ke penerima. Yang pertama di sini ada sumber informasi baik berupa suara, data, gambar, dan kode. Kemudian dilanjutkan ke pemancar atau transmitter. Setelah dari transmitter ada yang namanya di sini media transmisi. Media transmisi yaitu jalan atau penghubung suatu informasi sampai ke tujuan. Di media transmisi ini biasa ada noise yang disebabkan oleh faktor eksternal. Setelah dari media transmisi, selanjutnya ke penerima atau receiver. Penerima dapat menerima seperti data yang dikirimkan sebelumnya, baik berupa suara, data, gambar, ataupun kode. Kemudian saya akan menjelaskan satu-satu dari bagian-bagian tersebut. Yang pertama, pemancar atau transmitter, yang dimana pemancar ini merupakan rangkaian yang menghubungkan data atau informasi yang akan dikirim ke dalam bentuk sinyal yang sesuai dengan media transmisinya. Ini contohnya adalah mikrofon, pengubah getaran suara menjadi sinyal listrik, kemudian dipancarkan. Ini pemancar radio, mengubah sinyal informasi dan sinyal pembawa menjadi gelombang radio. Kemudian media transmisi. Media transmisi ini merupakan jembatan antara transmitter dengan receiver. Yang media transmisi ini digolongkan lagi menjadi dua, ada guided media dan unguided media. Contoh dari guided media yaitu koaksikal yang dapat kita jumpai pada TV, kemudian twisted pair di kabel UTP atau STP,
biasanya ini di Labcom, kemudian fiber optik di bagian pengaplikasian di Telkom. Kemudian wireless tanpa kabel seperti satelit, radio frekuensi, dan microwave. Kemudian penerima atau receiver, yang dimana penerima atau receiver ini mengubah sinyal yang diterima dari media komunikasi ke bentuk semula. Kemudian ada jenis-jenis sistem komunikasi. Berdasarkan arah ada simplex, half duplex, dan full duplex. Berdasarkan penerima point to point, point to multipoint, multipoint to multipoint. Dan mobilitas ada mobile, ada fixed. Yang dimana berdasarkan arah ada simplex satu arah, yang dimana komunikasi ini hanya dapat melakukan transmisi satu arah saja, yaitu dari pemancar ke penerima, contohnya TV. Kemudian yang kedua half duplex atau setengah arah. Ini adalah gambarnya. Contohnya itu komunikasi ini seperti di HT yang digunakan di perusahaan, yang dimana komunikasi yang dapat dilakukan dari dua arah secara bergantian melalui saluran komunikasi. Kemudian yang ketiga ada full duplex, dua arah. Full duplex ini merupakan komunikasi yang dapat dilakukan dari dua arah secara bersamaan, dapat menerima dan mengirim informasi di waktu yang sama, contohnya telepon atau handphone. Ya, mungkin cukup sekian dari saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.